Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Kalian ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada unexpected income, ada distant horizon, ada toil and labor, bad health, wealthy man. Oke, kita akan cari satu persatu. Di sini ada unexpected income, ada pemasukan tak terduga, ada rezeki tak terduga yang mungkin akan kamu dapatkan di hari ini. Ya, ada pendapatan atau pemasukan keuangan tak terduga. Entah ada yang bayar hutang, ya, akan ada dapat arisan, dapat undian, dapat lotre, atau dapat sesuatu yang tak terduga, ya. Jadi ada fee, ya, atau ada bonus dari seseorang, ya, atau di sini ada yang ngasih uang kamu gitu, ya. Pokoknya sesuatu yang tidak kamu duga, ya. Dan ini adalah rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya, dan itu mungkin akan membawa sebuah keseimbangan dalam hidup kamu, ya. Jadi ada rezeki tak terduga yang akan kamu dapatkan, tapi hati-hati ya di sini. Jika memang rezeki tak terduga itu dari seseorang, ya, yang gak ada angin, gak ada hujan, ya, tiba-tiba ngasih kamu sesuatu, itu kamu harus waspadai ya, jangan main terima. Takutnya ada udang di balik batu, ya. Misal rezeki ini berupa makanan, tiba-tiba ada seseorang yang ngasih makanan kamu, ya, kamu harus waspada atau hati-hati. Takutnya ada maksud dan tujuan tertentu dari dia ngasih makanan, ya. Waspada itu harus, ya. Atau di sini tiba-tiba ujuk-ujuk ada seseorang ngasih uang sama kamu, ya, nggak ada balas budi apapun, ngasih uang ke kamu. Itu harus kamu pertanyakan dulu tujuannya ngasih uang itu apa, ya, untuk lebih berhati-hati. Jadi ada sesuatu yang kamu dapatkan yang tidak terduga, tapi semoga di sini sesuatu yang tak terduga ini adalah sebuah rezeki yang datang untuk kamu yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Oke, beberapa dari kalian mungkin hari ini melakukan perjalanan, ya. Perjalanan kerja, mungkin perjalanan ke suatu tempat, udah ada janji, ya. Atau ada rencana perjalanan di sini, ya. Ace of Coin, ya, mungkin ada perjalanan kerja yang kamu lakukan.
ada Seven of Swords. Tapi hati-hati untuk kalian yang menjalani hubungan long distance atau LDR. Di sini seseorang ya yang kamu pertahankan yang mungkin mengatakan dia sibuk kerja, sebenarnya ada sesuatu yang dia sembunyikan di belakang kamu untuk hubungan LDR. Jadi harus waspada dan berhati-hati ya. Untuk kalian di sini mungkin beberapa ya lagi banyak kerjaan, lagi banyak aktivitas ya. Mungkin ada kerjaan-kerjaan tak terduga yang mungkin kamu dapatkan. Ya, tetap seimbang, tetap balance di sini, seimbangkan fisik kamu, kesehatan fisik kamu. Kalau memang kamu merasa capek, kalau kamu memang merasa lelah, ya, luangkan waktu untuk beristirahat. Ya, di sini jangan mengejar sesuatu, jangan terikat dengan sesuatu di mana kamu memforsir tubuh kamu secara penuh untuk melakukan sesuatu hal tapi nggak balance atau nggak memikirkan kesehatan ya di sini. Jadi kamu harus memperhatikan kesehatan juga di sini. Kerja boleh, sehat juga harus. Buat apa sih kalau kamu capek-capek kerja, uangnya banyak, ujung-ujungnya sakit? Ya, makanya di sini biar semuanya seimbang, kamu juga harus memperhatikan kesehatan kamu. Ada bad health, mungkin hati-hati di sini ya, ada kesehatan yang menurun, mungkin ada yang flu, ada yang batuk, tenggorokan sakit ya. Atau pusing di sini, jangan diremehkan ya, segera periksa atau segera obati. Atau di sini ada anggota keluarga kalian atau teman kalian yang kesehatannya lagi menurun, mungkin ada yang ada niatan menjenguk atau ada seseorang yang butuh perhatian kamu ya di sini. Oke, terus ada pria. Seorang pria yang muda atau dewasa ya, mungkin dia suka on off atau datang dan pergi dalam hidup kamu. Sebenarnya seseorang ini memiliki perasaan yang begitu besar sama kamu, tapi seseorang ini masih fokus kepada karir dan pekerjaannya. Dia adalah seseorang yang gila kerja. Jika kamu merasa kamu gak bisa diprioritaskan, dia tidak punya waktu banyak buat kamu, bukan berarti seseorang ini memiliki pilihan lain, melainkan seseorang lagi fokus kepada karir dan pekerjaan dia. Ya, orangnya rambutnya hitam, di sini suka pakai kemeja orangnya. Ya, hidungnya lumayan mancung, kulitnya bersih, badannya sedang ya. Dia sayang sama kamu tapi dia fokus kepada karir dan pekerjaannya. Tapi ini bukan hubungan LDR ya. Untuk yang hubungan LDR, waspada dan hati-hati, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada komitmen. Ada vow. Ada perseverance. Oke. Ada di sini mungkin ada yang akan melakukan kontrak ya. Kontrak kerja ya, atau kontrak melakukan tanda tangan tertentu di sini. Dan ada situasi di mana seseorang takut atau belum siap berkomitmen karena dia masih butuh kebebasan. Ketika kamu bertanya tentang keseriusan sama seseorang ini,
Mungkin hanya kata-kata manis yang akan dia lontarkan. Yang sebenarnya terjadi, seseorang belum siap untuk berkomitmen karena dia merasa tersiksa atau tertekan dengan sebuah komitmen. Untuk kalian yang mungkin sudah saatnya memikirkan pernikahan, mungkin udah terpaut umur gitu ya, udah umurnya udah harusnya memikirkan keseriusan, nggak main cinta-cintaan, main-main lagi ya, nggak buang-buang waktu. Mungkin seseorang yang berdealing dengan kamu ini bukanlah seseorang yang tepat untuk ditunggu, karena mungkin menunggu seseorang ini hanya akan buang-buang waktu kamu. Tapi kalau memang kalian masih sama-sama muda ya, masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, difokuskan selain tentang cinta, ya mungkin kamu bisa menunggu atau menanti seseorang ini ya. Kembali lagi ke kamu. Kalau memang kamu sudah saatnya untuk fokus ke pernikahan, ada seseorang yang sebenarnya tidak layak untuk kamu tunggu. Karena bagi dia, komitmen adalah sesuatu yang menyiksa. Dia nggak mau tergantung kalau dia ngapain harus ngabarin terus. Ya, mungkin di awal-awal oke, tapi lama-kelamaan seseorang ini merasa tersiksa akan hal tersebut. Ya. Dia sayang sama kamu, tapi dia nggak mau terlalu komitmen. Mungkin seseorang ini kayak masih fokus kepada karirnya, atau dia masih tulang punggung sehingga dia nggak bisa untuk berkomitmen sama kamu ya. Tapi memang dia sayang sama kamu, cuma karena mungkin dia nggak siap untuk komitmen, jadi dia suka datang dan pergi dalam hidup kamu. Dan di sini aku lihat mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang mempunyai harapan dan keinginan. Diharapkan untuk berdoa atau tingkatkan doa kamu kepada Tuhan kalian. Karena harapan dan doa sebaiknya hanyalah kepada Tuhan kamu meminta. Jangan pernah berharap kepada manusia atas keinginan, atas harapan yang kamu miliki. Karena hanya kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan terbaik atas apa yang kamu hadapi. Jika kamu merasa ada sesuatu yang sulit banget untuk kamu hadapi, berdoalah, memintalah petunjuk kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan kamu dari situasi ini. Memang dalam hidup itu penuh dengan tantangan, ujian yang mungkin tidak mudah. Setiap orang punya level cobaan, ujian masing-masing. Jangan pernah menggerutu tentang apa yang saat ini kamu sedang hadapi. Jalani aja, tekuni aja. Setiap masalah, setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Gak ada masalah itu yang gak ada jalan keluarnya. Pasti semua ada jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana caranya untuk sabar menunggu dan tetap tekun untuk menggapai sesuatu itu. Energi dan pesan untuk hari ini.
Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Seseorang yang sempat tidak berkomunikasi sama kamu. Seseorang ini akan berusaha untuk memperbaiki komunikasi sama kamu. Karena akan ada komunikasi yang membaik. Karena ada cakra ke-5, cakra tenggorokan, cakra yang berhubungan tentang komunikasi, dimana akan ada komunikasi yang membaik. Seseorang yang sempat blokir, seseorang yang sempat menghindar, sempat tak berkomunikasi, atau sempat ada kesalahpahaman antara kamu dengan seseorang, maka di sini akan ada komunikasi yang membaik. Seseorang yang sempat diam akan berkomunikasi sama kamu. Kalau memang sempat ada pembicaraan yang kurang baik, sempat ada perdebatan, pertengkaran, kesalahpahaman, akan ada klarifikasi, akan ada pembicaraan yang baik di sini. Tapi hati-hati jika cakra kelima kamu sedang disfungsi, mungkin beberapa ada yang sakit tenggorokan, susah buat nelen, flu, pilek, ya, batuk. Karena ada ketidakseimbangan dari cakra kelima. Ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Seseorang sebenarnya sangat cinta dan sayang sama kamu. Hatinya masih tetap dia pegang. Tidak ada yang bisa mengalahkan cintanya kepada kamu. Cuman seseorang ini takut untuk berkomitmen, sehingga mungkin dia selalu melakukan sesuatu hal yang di luar ekspektasi kamu. Ya. Ada yang rasa capek, lelah karena mungkin banyak aktivitas yang kamu lakukan di hari ini. Ingat, kamu harus tetap memperhatikan kesehatan kamu. Kamu gak bisa memforsir tubuh kamu untuk mengerjakan sesuatu hal secara penuh, ya, hingga nanti takutnya di sini ada kesehatan yang menurun. Jika capek, ya kamu luangkan untuk istirahat ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Tidak ada manusia yang sempurna, gak perlu menjadi orang lain. Tetap jadilah diri kamu sendiri. Sebaik-baiknya takdir adalah takdir yang kamu jalani. Jangan pernah melihat apa yang terlihat indah bagi kamu, karena belum tentu jika kamu menjalaninya itu adalah sesuatu yang indah buat kamu. Setiap manusia punya cobaan dan ujian masing-masing. Kita nggak perlu merasa iri dengan apa yang dicapai oleh seseorang, karena kita nggak tahu seberapa besar ujian dan cobaan yang dia lewati untuk bisa mencapai sesuatu pencapaian itu. Kita yang memiliki cobaan, ujian yang seperti ini, kita pun akan mendapatkan rezeki setimpal atau sesuai dengan apa yang udah kita jalani. Gak perlu kamu merasa kapan ya bisa jadi seseorang itu. Dia punya kelebihan yang membuat kamu merasa kagum. Tapi kamu pun memiliki kelebihan yang lain yang belum tentu seseorang itu miliki. Percayalah di sini takdir yang terbaik adalah takdir yang saat ini kamu jalani. Menjadi orang lain belum tentu indah buat kamu. Orang lain pun ya ingin menjadi seperti kamu, belum tentu dia akan bisa menjalani. Setiap manusia punya porsi masing-masing, punya porsi rezeki masing-masing yang mungkin gak akan tertukar ya. Jadi jangan khawatir akan hal tersebut. Memiliki porsi tersendiri-sendiri atas ujiannya, yang dimana dilatih untuk melakukan kesabaran dan sampai mana kita bisa berusaha untuk menggapai solusi dari masalah tersebut. Jadi nggak perlu kamu menjadi orang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna
Ya, dari kesalahan, kegagalan itu adalah pembelajaran untuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Sebaik-baiknya kita pasti ada yang lebih baik lagi. Jadi kita pun jangan merasa sempurna dengan ngejat seseorang, dengan menghakimi seseorang. Fokus sama diri kita sendiri. Oke. Ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu di sini karena dia udah melakukan sesuatu yang kurang baik sama kamu. Tapi seseorang ini mungkin masih malu untuk berbicara atau meminta maaf sama kamu. Tapi nantinya akan ada komunikasi dari seseorang ini untuk meminta maaf sama kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Entah kenapa aku melihat di sini beberapa dari kalian ada yang merasa khawatir, ada yang merasa cemas, takut akan sesuatu hal yang kamu hadapi dalam hidup kamu. Percayakan saja ya kepada diri kamu dan percayakan, yakin dengan doa kamu. Jadi di sini kalau kamu merasa takut, ya serahkan semua kepada Tuhan. Kamu hanya perlu berdoa di sini. Misalkan takut keuangan kamu seperti apa, jalani usaha dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Meminta petunjuk apa yang harus kamu lakukan dalam situasi tersebut. Jika kamu takut akan percintaan, seseorang mengkhianati kamu, seseorang melukai kamu untuk kedepannya, percayalah Tuhan akan benar-benar memberikan orang yang terbaik untuk kamu, orang yang kamu butuhkan. Mungkin belum tentu orang yang terbaik untuk kamu adalah terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan akan lebih tahu mana yang kamu butuhkan. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan dia akan selingkuh, dia begini di belakang kamu. Ingat, kamu gak bisa ngontrol semua di luar kuasa kamu. Kalau memang seseorang itu berpaling dari kamu, dan kamu mengetahui hal itu, mungkin Tuhan menunjukkan kepada kamu bahwa seseorang itu memang kurang baik untuk kamu. Ya, mau kamu nggak jaga, mau kamu nggak ngatur, ya. Kalau memang dia bagi Tuhan adalah seseorang yang terbaik, dia akan tetap setia kok untuk kamu. Jadi sesuatu yang pergi karena memang sesuatu itu sudah tidak layak untuk ada dalam hidup kita. Jadi kita jangan mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan. Makanya apapun itu nggak boleh berlebihan. Cinta kepada orang pun jangan terlalu berlebihan, ya, karena belum tentu apa yang kamu cintai adalah sesuatu yang kamu butuhkan dalam hidup kamu. Oke, jadi jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan. Semuanya itu sudah ada garisnya. Tinggal kita aja fokus kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu terbaik. Ya, jadi kalau kamu merasa kenapa ya keuanganku seperti ini, jangan memikirkan bagaimana keadaannya, terus aku siap atau enggak, aku bisa menghadapinya enggak gitu. Tapi coba untuk fokus dulu. Kamu udah melakukan semaksimal mungkin enggak? Kamu udah usaha ekstra super maksimal enggak? Kayak gitu. Ya. Ada seseorang yang memang cinta sama kamu tapi dia belum siap untuk berkomitmen. Ya, di sini ya lebih bisa untuk surrender, untuk berserah. Jadi di sini ya berdoa dan berserah agar kamu dijauhkan dengan kekhawatiran, ketakutan gitu loh. Kalau kamu nggak berserah pasti ada kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Memikirkan secara berlebihan. Tapi kalau kamu berserah, ya udah, kamu jalani, lakukan semaksimal mungkin, untuk hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan. Kamu udah berusaha menjalani hubungan semaksimal mungkin, udah tulus, sudah apa gitu ya, tapi serahkan sama Tuhan. Kalau memang dia baik, dia akan stay kok buat kamu sampai pernikahan, sampai tua. Ya, tapi kalau memang dia bukan yang terbaik untuk kamu, mau kamu genggam dengan apapun ya, istilahnya dengan magic sekalipun, kalau memang sesuatu itu bukan untuk kamu ya, sesuatu itu akan tetap ada situasi di mana seseorang itu akan terlepas. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang sesuatu untuk kedepannya secara berlebihan, karena kamu nggak bisa untuk ya mengatur semuanya, mengontrol semuanya.
di luar kuasa kamu. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, lagi-lagi fear, ada ketakutan ya, ada kecemasan atau ketakutan secara berlebihan akan sesuatu. Takut, misalkan takut magic, ya, takut magic. Ingat di sini, jika Tuhan berkehendak mengizinkan energi magic itu masuk, mungkin ada sisi positifnya, mungkin dihapuskan dosa kamu, mungkin itu sebagai ujian keimanan kamu, mungkin itu sebagai ujian kesabaran kamu, ya. Berarti Tuhan mengizinkan tapi dengan jangka waktu tertentu gitu loh, ya. Nanti juga akan dihilangkan jika Tuhan sudah mengizinkan. Ya, tapi kalau memang Tuhan tidak mengizinkan energi magic atau apapun yang kamu takuti itu untuk tidak masuk ke dalam hidup kamu, ya nggak akan mempan. Mau dia kirim magic sampai uangnya habis untuk membayar orang pinter pun, ya nggak akan mempan karena Tuhan nggak mengizinkan. Berarti kuncinya ada di mana? Ada di doa kita, ada di Tuhan. Kamu harus berserah. Kamu harus surrender di sini, ya. Itu kalau ada ketakutan tentang magic dikirim seseorang. Ya itu tadi, kalau keuangan juga seperti itu, percintaan juga seperti itu. Selalu berpikir positif kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, karena kita nggak bisa mengontrol semua hal yang ada di hidup kita. Oke. Ya, ada misteri di sini. Ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan magic. Ada yang takut kalau ada magic yang bakal tembus lah, yang bakal masuk ke dalam hidup kita. Takut seseorang pakai magic untuk menutup rezeki kita. Ingat, kalau Tuhan udah berkehendak, ya rezeki itu datang ya akan tetap datang. Mau dihalang oleh apapun, ya akan tetap datang buat kamu kalau Tuhan sudah berkata iya, ya. Atau di sini ada seseorang kamu takut, ya, hubungan kamu dengan pasangan kamu berantakan, hancur karena energi misteri atau magic dikirim seseorang. Nggak perlu mengkhawatirkan tentang sesuatu berlebihan. Ingat, jika memang seseorang itu masih layak dalam hidup kita, karena seseorang itu bagi Tuhan adalah seseorang yang ditakdirkan untuk ada dalam hidup kita. Mau ada orang yang memisahkan sekalipun, mau ada orang yang menghalangi sekalipun, kalau memang dia adalah takdir kamu, dia akan tetap menemukan jalan untuk kembali ke dalam pelukan kamu. Oke. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan. Ya itu kan ada magic juga ya. Ada yang takut tentang misteri atau magic. Ingat ya, kita pasrahkan aja kepada Tuhan. Kita perbanyak doa, ya. Perbanyak doa, jangan putus-putus doanya. Hanya Tuhan yang bisa membantu kamu di sini, ya. Tapi kamu nggak perlu ambisi untuk mendapatkan sesuatu, nggak perlu ambisi untuk dia kena balasannya atau apapun. Pasrahkan aja kepada Tuhan, ya. Biar semesta yang bekerja. Oke. Karena aku melihat di sini tuh kan ada misteri, ada magic ya. Ada seseorang yang memang mengirim, tapi ada beberapa dari kalian yang takut, ya. Ingat itu tadi ya, kalau mungkin sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan masuk, ya mungkin untuk entah penghapus dosa, untuk menguji keimanan kalian. Apakah dengan seperti itu kamu larinya ke orang pintar juga, kamu larinya ke dukun juga, atau kamu larinya ke Tuhan, ya. Di sini nggak ada yang nggak mungkin. Jangan berpikir aku nggak bisa doa seperti apa kalau dikirimnya seperti ini, ya. Jangan meremehkan doa kamu kalau kamu benar-benar doanya pakai hati dengan ketulusan. Oke. Karena jika Tuhan nggak mengizinkan itu masuk, mau mereka bayar sekalipun ya, sebesar apapun, yang nggak akan tembus gitu loh. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang bersantai, enjoy ya di sini.
atau kamu yang disuruh untuk meluangkan waktu untuk enjoy dan bersantai. Mungkin untuk kalian yang lagi banyak banget aktivitas atau pekerjaannya sampai lelah, luangkan waktu untuk bersantai agar pikiran kamu ya nggak capek, biar nggak pusing gitu. Ya, teruslah berdoa dan berusaha dengan tekun karena akan ada harapan kamu yang bisa tercapai di sini. Ya, sebenarnya ada cinta yang tulus untuk kamu, ya. Tapi mungkin seseorang belum siap untuk berkomitmen. Karena mungkin masih banyak hal yang seseorang ini ingin capai atau ingin kejar. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.